Pak Slamet tahu ataupun dengar informasi tentang MTA dulu sebelum ikut kajian di kelompok. Itu tahu dari mana dulu? Ya, alhamdulillah kebetulan saya juga pertama juga mendengarkan radio. Radio ya? Ya, radio. Kedua, sebelum saya masuk ke kajian itu sebenarnya juga sudah banyak hal-hal yang saya amalkan dari dakwah-dakwah Ustadz Bapak Sukino itu. Ya, kemudian dari apa yang disampaikan banyak hikmahnya yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu yang disampaikan dari dakwah-dakwah beliau sangatlah menyentuh hati saya. Kalau saya bandingkan ketika saya belum pernah mendengarkan atau mendengarkan kajian-kajian di tempat lain itu sangat berbeda, Pak. Jadi itulah yang menarik bagi saya. Bahkan saya itu dulu sampai istilahnya meninggalkan kewajiban saya sebagai orang Islam karena belum bisa menemukan apa sebenarnya ibadah itu sendiri, apa tuntunan Islam yang sesungguhnya. Sampai meninggalkan sholat itu pernah saya tinggalkan karena tidak ada istilahnya keraguan di hati belum itu mantap gitu muncul ya? Belum mantap karena ketika kita ngaji di sana itu dari istilahnya ustadz yang satu dengan ustadz lain itu kalau kita tanya tentang hukum-hukum agama itu jawabannya kan berbeda-beda. Misalnya suatu contoh saya bertanya tentang suatu tuntunan ibadah lah. Pernah ini, maaf ya ini boleh saya cerita di sini Pernah saya itu menanyakan tentang wanita memakai baju jilbab. Itu dengan saya bertanya begini, Pak. Ustadz, sebenarnya bagi wanita memakai jilbab itu hukumnya apa? Saya pernah bertanya seperti itu. Beliau menjawab, ya kalau wanita wajib hukumnya wajib ketika sholat. Demikian nih Ustadz yang pertama mengatakan seperti itu. Kemudian dari jawaban itu rasanya saya pernah mendengarkan kok bukan seperti itu ya. Dari keterangan Al-Ustadz itu juga, maksud saya Al-Ustadz Bapak Sukino ya, mengatakannya bukan seperti itu. Bahkan ditunjukkan di dalam Al-Quran siapa sesungguhnya yang menyuruh berjilbab ternyata ada di dalam Al-Quran. Tapi setelah saya baca itu tidak ada kalimat-kalimat yang seolah-olah direkayasa seperti yang saya katakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya juga menanyakan ke Ustadz, ya boleh katakan ke Ustadz yang B gitu ya. Itu Ustadz jawabannya di tempat pengajian lain ya. Itu pengajian lain. Lah akhirnya dari kedua Ustadz ini kan tidak memantapkan hati saya dalam mempelajari ilmu-ilmu agama kan gitu. Kenapa saya katakan tidak mantap? Karena dasarnya tidak pernah disampaikan. Iya kan? Nah, seperti jam seperti itu tadi, saya rasanya kok ya kurang pas gitu. Maka ketika kita mendengarkan, jadi saya kebingungan. Maka dari sana sini seperti hal-hal yang lain yang tidak ada tuntutannya dilakukan kebanyakan umumnya orang-orang di sana itu, ya saya mesti meragukan. Walaupun saya belum ngaji di sini juga belum pernah melakukan ibadah-ibadah yang seperti banyak dilakukan teman-teman saya di sana. Nah, inilah yang sebenarnya menarik bagi saya untuk bergabung ngaji di. Yang saya lebih menarik lagi penjenengan saking bingung atau gampang ya, malah meninggalkan sholat tadi ya. Nah itu karena saya tidak ada kemantapan saja, tuntunya kurang mantap, jadi seolah-olah saya itu menilai kalau kita itu ngaji taklid dengan seseorang, ya seperti itulah akibatnya. Akhirnya ketemu radio itu tahu dari mana Pak? Kalau radio ya dengan sendirinya saya memang menemukan. Ketika cari-cari ketemu. Ya kita cari-cari di kebetulan lewat satelit. Yang pertama saya menemukan ada radio MTA itu lewat satelit. Kalau frekuensinya saya memang pernah
dikasih tahu sama teman, tapi tidak pernah memperhatikan itu. Nggih. Tetapi pada awalnya ketika itu kan banyak yang hampir sama kajian-kajian di MTA dengan kajian yang lain, seperti misalnya saya mengikuti kajian di Roja TV itu, akidahnya kok sama ya. Perasaan itu ada kesamaan. Jadi kalau kita mengikuti di situ kan juga di sana nggak ada. Kebetulan di ketika terus ada binaan, karena saya rasakan itu ada kesamaan, maka saya bergabunglah di sini saja untuk menambah. Kalau pertama kali mendengarkan radio itu kesannya bagaimana dulu? Langsung, wah ini yang saya cari, ini yang serak di hati atau gimana? Bagaimana diulangi, Pak? Pertama kali dengarkan radio MTA, Ya. itu langsung cocok atau gimana kesannya pertama kali? Ketika saya pertama kali menemukan channel MTA, Ya. itu rasa-rasanya kok begitu cara menerangkan Al-Quran itu sangat relevan, artinya sangat mudah sekali lah diterima. Tidak bertele-tele dalam penjelasan. Ya, ketika misalnya ada suatu masalah yang ditanyakan, ketika saya dengarkan itu tidak banyak mengomentari hal-hal yang lain, tetapi langsung pada dasar hukumnya yaitu Al-Quran. Nah itu yang membuat saya mantap. Kemudian ada hadis, langsung hadisnya ini. Kalau Al-Quran surat ini, bunyinya ini. Saya rasa kajian seperti ini yang ya baru kali ini saya merasakan. Baru yang saya pernah saya lihat itu ngajinya kan tidak seperti itu. Tapi umumnya kan hanya membaca Al-Qurannya, sedangkan artinya itu sama sekali tidak kita ketahui. Itu sebenarnya yang kesan. Yang kedua memang apa-apa yang disampaikan itu kok bagi saya pribadi itu lebih mudah menerimanya. Lebih mudah menerima. Iya, lebih mudah menerima dan begitu yakin bahwa Al-Quran dan hadislah yang mesti jadi tuntunan bagi kita semua ini, sebagai umat Islam. Tentunya ya. Tentunya banyak pelajaran yang bisa didapatkan dan akhirnya kembali bisa rajin menunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Ketika baru dengar radio, apakah setelah bergabung di binaan kembali sholat itu, kembali rajin sholat ketika baru mendengar radio, apakah setelah binaan? Alhamdulillah, ketika saya mendengarkan ini, menemukan bila katakan itu jati dirinya orang Islam, yaitu kewajiban menjalani sholat, maka kembalilah hati saya tergugah. Maka saya kemudian bergabung dengan kawan-kawan di sana, ya, melakukan sebagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam. Tentu jangan sampai kita meninggalkan sholat itu tadi. Sekarang tidak bersama keluarga, ibu, istri? Alhamdulillah, kalau hari ini kami hadir satu keluarga, istri, anak. Walaupun sebelumnya ngaji ini, kalau istri saya sangat mendukung, Pak. Malah sudah beliau mengetahui banyak hal tentang Islamnya itu sendiri. Nah, dan sejauh sekarang ikut kajian, Pak, di binaan sana. Perasaan apa, perbedaan apa yang sekarang sudah dirasakan begitu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Iya. Setelah kita bergabung di sana, banyak manfaatnya, terutama di dalam urusan keluarga, Pak. Iya. Kita bisa menjalin hubungan keluarga yang sangat mungkin bolehlah dikatakan harmonis. Karena yang dulunya misalnya kita belum mengetahui bagaimana tuntunan Islam dalam mengatur rumah tangga misalnya. Nah, dari ini banyak ilmu-ilmu yang kami serap kemudian kita terapkan. Maka menambah keharmonisan bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan suami istri, kemudian mendidik anak. Nah ini sangat-sangat bermanfaat sekali yang saya rasakan sekarang ini, Pak, seperti itu. Yang kemudian banyak hal yang lain yang ada perubahan dalam sebuah rumah tangga. Misalnya kalau sebelum ngaji itu kita juga belum tahu bagaimana tata cara
pengelolaan keuangan di rumah tangga. Misalnya kita punya pendapatan sekian, harus punya kewajiban mengeluarkan zakat sekian, tuh dulu-dulunya belum pernah. Belum pernah karena memang belum tersentuh sampai di situ. Nah, maka setelah banyak kajian ini ternyata oh seperti itu aturan yang ada dalam hukum Islam itu. Nah, akhirnya sedikit-sedikit demi sedikit kita coba untuk mengamalkan hal yang demikian. Nah, itulah caranya, manfaatnya bagi keluarga saya. Sehari-hari apa pekerjaan Pak Slamet? Kalau saya hanya petani, Pak. Petani. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang bisa berkumpul di sini. Insya Allah banyak pelajaran untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin yang terakhir ada pesan, salam untuk saudara kita baik yang di Blora atau yang sedang mendengarkan. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Buat saudara-saudaraku yang ada di Keteringan, yang menjadi pendengar radio Persada FM, barangkali hari ini bisa memantau, selamat mengikuti kajian Ahad pagi. Saat ini kami berada di gedung Majelis Tafsir Al-Quran bersama kawan-kawan. Kami bisa hadir kurang lebih 19 orang, dan bagi kawan-kawan terutama yang ada di Desa Ngapus, saya mohon untuk bisa saya mohon atas toleransinya terhadap kajian-kajian yang ada di sana, karena sesungguhnya kami ngaji di sini bukanlah seperti yang Bapak Ibu kira menyesatkan, namun di sini menimba ilmu yang sebenar-benarnya, yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis, tidak seperti yang banyak ditafsirkan di masyarakat seperti itu. Maka dari itu saya mohon, jika kawan-kawan yang ada di Desa Keteringan, barangkali yang sudah menjadi pendengar setia, kalau ingin bergabung, saya rasa masih terbuka pintu lebar-lebar di kajian-kajian, baik mulai dari kajian di kelompok sampai di kajian di Majelis Tafsir Pusat di Solo ini. Demikian Pak. Terima kasih Pak Slamet, sangat memberikan semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Slamet.